Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Untuk anak tunadaksa dengan IQ rata-rata, maka layanan pendidikan yang tepat adalah A. Kurikulum khusus, B. Kurikulum reguler, C. Sekolah khusus, D. Sekolah reguler. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, jawaban yang tepat adalah C. Sekolah khusus. Nomor 2. Anak yang mengalami kerusakan pada pyramidal tract dan ekstrapiramidal yang berfungsi mengatur sistem motorik adalah anak A. Anak dengan gangguan pendengaran, B. Anak cerebral palsy, C. Anak dengan gangguan motorik, D. Anak dengan gangguan koordinasi. Jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman, anak cerebral palsy. Penjelasannya, anak cerebral palsy mengalami kerusakan pada pyramidal tract dan ekstrapiramidal yang berfungsi mengatur sistem motorik. Nomor 3, tingkat kecerdasan anak dengan cerebral palsy adalah A. Idiot sampai gifted, B. Idiot, C. Gifted, atau D. Rata-rata. Nah, jadi tingkat kecerdasan anak cerebral palsy itu dari idiot sampai gifted ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Penjelasannya, pada umumnya tingkat kecerdasan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem otot dan rangka adalah normal, sehingga dapat mengikuti pelajaran sama dengan anak normal. Sedangkan anak tunadaksa yang mengalami kelainan sistem cerebral atau cerebral palsy, tingkat kecerdasannya merentang, mulai dari tingkat idiosi sampai dengan gifted. Nomor 4, tahap penerimaan moral seorang anak sebagai berikut. A. Konvensional, acceptance, implementation. B. Post-konvensional, implementasi dan penerimaan. C. Prakonvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. D. Penerimaan, konvensi, dan implementasi. Jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman. Adapun penjelasannya tahap perkembangan moral. Yang pertama yaitu prakonvensional, lalu konvensional, dan yang ketiga pasca konvensional. Jadi konvensional ya teman-teman. Bedanya pra, konsen, dan pasca. Nomor 5, ditinjau dari aspek psikologis, anak tunadaksa cenderung merasa malu, rendah diri, dan sensitif. Memisahkan diri dari lingkungan. Yang harus dilakukan guru untuk membantu anak tunadaksa tersebut adalah A. Memberi bantuan secara material, B. Memberi dukungan moral,
C. Memberi motivasi dan menumbuhkan kepercayaan diri. D. Membantu kesulitan belajar anak. Terlihat seperti betul semua ya teman-teman, tetapi ada penempatannya. Nah, jika material, ini apabila kekurangan materi. Jadi bukan ya teman-teman. Moral ini apabila sikap atau adabnya kurang baik. Nah, apabila cenderung merasa malu dan rendah diri, tentu kita harus memberikan motivasi dan menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, ini kalau kesulitan belajar apabila dia mengalami kesulitan belajar. Jadi jawaban yang tepat adalah C, memberi motivasi dan menumbuhkan kepercayaan diri. Penjelasannya ditinjau dari aspek psikologis, anak tunadaksa cenderung merasa malu, rendah diri, dan sensitif memisahkan diri dari lingkungan. Karakteristik sosial emosional anak tunadaksa bermula dari konsep diri anak yang merasa dirinya cacat, tidak berguna, dan menjadi beban orang lain, yang mengakibatkan mereka malas belajar, bermain, dan berperilaku salah lainnya. 6. Apakah yang Anda ketahui tentang program pendidikan bagi anak dengan polio? A. Dapat mengikuti pendidikan di sekolah reguler. B. Harus mengikuti pendidikan di sekolah khusus. C. Dapat mengikuti homeschooling. D. Harus mengikuti pendidikan di sekolah inklusi. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, dapat mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Penjelasannya, anak polio mempunyai rata-rata intelijensi yang tinggi, yaitu IQ 92. Jadi mereka dapat mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Jadi tidak harus di sekolah khusus, dapat mengikuti homeschooling mungkin ya. Nah, tapi yang lebih umumnya dapat mengikuti sekolah reguler. Ini harus mengikuti inklusi juga tidak harus. Seperti itu ya teman-teman. Nomor 7, anak dapat disebut memiliki gangguan motorik apabila mereka mengalami hambatan dalam melakukan aktivitas dengan menggunakan gerakan A. Kasar dan halus, B. Keseimbangan dan pindah tempat, C. Kasar, halus, dan pindah tempat, D. Kasar, halus, pindah tempat, dan keseimbangan. Jawaban yang tepat yang paling lengkap yaitu D ya teman-teman, kasar, halus, pindah tempat, dan keseimbangan. Adapun penjelasannya, anak dapat disebut memiliki gangguan motorik apabila mereka mengalami hambatan dalam melakukan aktivitas dengan menggunakan ada 4, yang pertama gerakan kasar atau gross motor, yang kedua gerakan halus atau fine motor, lalu yang ketiga keseimbangan atau balance, dan yang keempat yaitu gerakan berpindah tempat atau locomotion. Nomor 8, kelainan ini merupakan suatu pembentukan yang salah dari struktur tulang belakang yang disebabkan oleh penutupan yang kurang baik dari satu atau lebih ruas tulang belakang. Hal ini lazim disebut dengan A. Spina bifida, B. Cerebral palsy, C. Coordination disorder, D. Occulta disorder. Ingat ya teman-teman, struktur tulang belakang yang disebabkan penutupannya itu kurang baik, jadi terbuka, jadi ada benjolan di tulang belakang. Itu kita harus ingat jika tulang belakang itu SB ya teman-teman, Spina bifida. Jadi jawaban yang tepat adalah A, Spina bifida. Nah, jadi spina bifida merupakan suatu pembentukan yang salah dari struktur tulang belakang atau biasa disebut spina yang disebabkan oleh penutupan yang kurang baik dari satu atau lebih ruas tulang belakang atau vertebrata yang dikenal dengan nama sumbing tulang belakang atau pembelahan tulang belakang. Apabila ingin melihat bentuknya bagi teman-teman yang awas, silakan di googling bagaimana spina bifida itu. Atau di materi saya yang sudah saya jelaskan di materi tunadaksa. Nomor 9, apakah pengertian yang saudara ketahui tentang paraplegia? A. Kelumpuhan pada kedua kaki dan sedikit mengalami kelumpuhan pada lengan.
B. Kelumpuhan yang diderita pada kedua tungkai. C. Kelumpuhan pada satu anggota badan. D. Kelumpuhan pada 3 anggota badan. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah B. Kelumpuhan yang diderita pada kedua tungkai. Adapun penjelasannya, ini merupakan klasifikasi atau jenis tunadaksa berdasarkan topografik atau anatomik. Nah, tipe tersebut mencakup apa yang disebut dengan, misalnya mono kan satu ya teman-teman. Jadi, kelumpuhan pada satu anggota badan. Misalnya hanya tangan pun nggak dua-duanya. Bisa yang kanan atau yang kiri. Atau kaki, bisa yang kaki kiri atau kanan. Jadi hanya satu anggota badan. Lalu yang kedua ada hemiplegia, yaitu kelumpuhan pada satu sisi tubuh, lengan atau tungkai. Nah, satu sisi tubuh tapi lengan dan tungkai. Nah, lalu paraplegia. Nah, paraplegia ini kelumpuhan yang diderita pada kedua tungkai. Lalu ada diplegia. Nah, diplegia ini kelumpuhan pada kedua kaki dan sedikit mengalami kelumpuhan pada lengan. Lalu ada triplegia, namanya saja tri, berarti 3 ya teman-teman, kelumpuhan pada tiga anggota badan. Lalu yang terakhir, yang keenam, ada quadriplegia, yaitu kelumpuhan pada semua anggota badan. Nah, ini jika ingin detail, teman-teman bisa searching gambarnya di Google dari monoplegia, hemiplegia, paraplegia, diplegia, triplegia, sampai quadriplegia, atau di materi yang sudah saya cantumkan di YouTube. Nah, ini jika disingkat yaitu MHPDTQ, monoplegia, hemiplegia, paraplegia, diplegia, triplegia, quadriplegia. Nomor 10, anak yang mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti menalikan tali sepatu, mengancingkan kancing baju, menangkap dan melempar bola, kesulitan menggunting dan memotong dengan menggunakan pisau, patut diduga mengalami A. Developmental Coordination Disorder, B. Motion Disorder, C. Gross Motor Disorder, atau D. Fine Motor Disorder. Nah, jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, Developmental Coordination Disorder. Adapun penjelasannya, anak yang mengalami gangguan koordinasi gerak atau disebut dengan Developmental Coordination Disorder adalah anak yang mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang memerlukan keterampilan-keterampilan gerak tertentu dan koordinasi gerak, seperti menalikan tali sepatu, mengancingkan kancing baju, menangkap dan melempar bola, kesulitan menggunting dan memotong dengan menggunakan pisau, mengendarai sepeda, melakukan kegiatan olahraga dan menulis. Kondisi seperti ini sulit dijelaskan dari sudut pandang neurologis atau kondisi medis, dan biasanya kesulitan seperti ini berlangsung sampai usia remaja. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.